Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arfana Sabrina. Di sini saya bersama tiga rekan saya lainnya dari kelompok 3 kelas 071007. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis model data dan penerapannya sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Database dengan dosen pengampu yaitu Bapak Juli Ismanto, SKM MMMAK. Selamat menyaksikan. Jenis model data yang pertama yaitu ada model data hierarki. Model data hierarki adalah model basis data yang menyusun data dalam struktur pohon, di mana satu entitas induk dapat memiliki beberapa entitas anak. Namun, setiap anak hanya memiliki satu induk. Susunan struktur data model hierarki. Yang pertama ada root atau akar. Root adalah simpul paling atas struktur hierarki yang menjadi titik awal seluruh data dan bertindak untuk mengontrol seluruh struktur data di bawahnya. Contohnya di dalam sistem file komputer ada drive, folder, dan file. Maka yang disebut dengan root adalah drive karena drive adalah titik awal file itu ada. Lalu selanjutnya ada parent atau induk. Parent adalah simpul di level kedua yang merupakan anak dari root. Parent berperan sebagai penghubung antara root dan dengan level data yang lebih detail di bawahnya. Pada contoh yang sama, maka yang disebut dengan parent adalah folder, karena folder berada di antara drive dan file itu sendiri. Lalu yang terakhir ada child atau anak. Child adalah simpul di level paling bawah yang merupakan terminal node. Child bergantung pada parentnya. Jika parent dihapus, maka child akan ikut terhapus. Pada contoh yang sama juga, yang disebut child pada sistem komputer adalah file. Karena jika parent ini dihapus atau folder ini dihapus, maka file itu akan ikut terhapus juga. Lalu selanjutnya ada hubungan parent dengan child. Hubungan dalam model hierarki mengikuti aturan ketat. Setiap node kecuali root hanya memiliki tepat satu parent, sedangkan parent dapat memiliki banyak child. Ini membentuk relasi 1:n yang menciptakan jalur data yang jelas dan struktur. Lalu bagaimana dengan navigasi datanya? Akses data dilakukan secara top-down dari root ke parent lalu ke child. Tidak ada jalur horizontal antara node di level yang sama. Lalu bagaimana dengan ketergantungan data? Child bergantung sepenuhnya pada eksistensi parentnya. Integritas referensial dijaga ketat, memastikan tidak ada orphan records. Ini menjamin konsistensi data, namun membuat modifikasi struktur harus dilakukan dengan hati-hati. Adapun kelebihan dari model hierarkis ini adalah mudah dipahami dan integritas data yang kuat. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak fleksibel, terjadi redundansi data, dan tidak mendukung relasi many to many. Dan umumnya model ini digunakan oleh sistem legasi di industri perbankan. Perkenalkan, nama saya Bunga Asmalusna. Selanjutnya adalah model data jaringan. Nah, model data jaringan ini adalah model database yang menggunakan struktur graf untuk mengorganisasikan data. Nah, di mana setiap record dapat memiliki multiple parent dan multiple child records. Nah, model ini merupakan pengembangan dari model hierarki yang lebih fleksibel. Selanjutnya, kami menyajikan gambar struktur model data jaringan, di mana pada gambar tersebut menggambarkan hubungan many to many, yaitu banyak ke banyak antara entitas, di mana project sebagai project induk bercabang menjadi project 1 dan project 2. Nah, project 1 ini terhubung atau dikerjakan oleh Departemen A dan Departemen B. Nah, kemudian ada project 2. Project 2 ini terhubung ke Departemen B dan Departemen C. Nah, selanjutnya Departemen B memiliki hubungan dengan kedua proyek atau many to many relationship.
Analogi sederhananya seperti ini. Misalkan di sebuah perusahaan, nah di mana proyek 1 membuat website, kemudian proyek 2 membuat aplikasi mobile. Nah, departemen A yaitu tim desain hanya kerja di website. Kemudian departemen B atau tim programming itu hanya kerja di website dan aplikasi mobile. Kemudian di departemen C yaitu tim testing hanya kerja di aplikasi mobile. Jadi departemen B sibuk karena terlibat di dua proyek sekaligus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa satu proyek dapat melibatkan banyak departemen dan satu departemen dapat terlibat dalam banyak proyek secara bersamaan. Selanjutnya adalah karakteristik utama dari model data jaringan. Yang pertama, menggunakan pointer atau link untuk menghubungkan records. Yang kedua, mendukung hubungan many to many. Yang ketiga, struktur berbentuk graph, bukan tree seperti model hierarki. Nah, yang keempat adalah menggunakan konsep owner-member relationship. Selanjutnya, kelebihan model data jaringan. Pertama, fleksibilitas tinggi, efisiensi akses data, integritas data, standarisasi, dan performa baik. Nah, selanjutnya kekurangan model data jaringan. Yang pertama, kompleksitas tinggi, sulit dipelihara, kemudian kurang fleksibel untuk perubahan, kemudian ketergantungan aplikasi, tidak user friendly, kurang populer, dan resiko data corruption. Nah, poinnya adalah model data jaringan ini adalah model database yang menggunakan struktur graph untuk mengorganisasi data, di mana setiap record dapat memiliki multiple parent dan multiple child records. Nah, model ini merupakan pengembangan dari model hierarki yang lebih fleksibel. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Aryani. Model data selanjutnya adalah model data relasional. Model data relasional adalah cara mengorganisasikan data ke dalam tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pengelolaan dan analisis data melalui hubungan antara tabel menggunakan kunci primer dan juga kunci asing. Pada gambar di samping, baris pertama ialah relasi atau relation yang didefinisikan sebagai tabel atau himpunan data yang terstruktur, mempresentasikan entitas seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dalam gambar ini, relasi didefinisikan sebagai tabel mahasiswa yang tersirat dari data yang ditampilkan, serta berisi data nama mahasiswa dengan informasi NIM, nama, dan juga alamat. Selanjutnya ada atribut yang didefinisikan sebagai kolom atau file dalam tabel yang mempresentasikan properti entitas, ditampilkan sebagai header kolom. Dalam gambar ini ada 3 atribut yang terdiri dari NIM, nama, dan juga alamat mahasiswa. Pada baris selanjutnya ada tuple, baris row atau record. Didefinisikan sebagai satu baris data dalam tabel yang merepresentasikan satu instan entitas. Tuple sendiri ialah satu record yang lengkap berisi nilai untuk setiap atribut. Dalam gambar tersebut ada 6 tuple yang terdiri dari 3 atribut. Yang pertama NIM, nama, dan alamat. Pada baris selanjutnya ialah domain. Domain sendiri didefinisikan sebagai himpunan nilai yang diizinkan untuk suatu atribut, tipe data, ataupun constraint. Domain sendiri menentukan jenis data yang bisa disimpan serta mendefinisikan batasan nilai antara range, format, dan juga tipe. Dalam gambar ini, domain dibagi menjadi 2, yaitu integer atau numerik serta string atau teks. Contohnya, validasi domain ialah NIM yang harus valid dengan berisikan 8 angka digit, serta nama yang harus ditulis dalam bentuk string, alamat yang ditulis dalam bentuk nama kota. Pada baris terakhir ialah cardinality atau kardinalitas. Cardinality sendiri didefinisikan sebagai jumlah tuple atau baris dalam sebuah relasi. Cardinality menunjukkan tinggi tabel dihitung dari jumlah rekor metadata bersifat dinamis. Dalam gambar ini, cardinality terdiri dari 6, yang artinya ada 6 mahasiswa atau 6 baris data. Contoh perubahan cardinality ialah jika ada mahasiswa baru yang mendaftar, maka cardinality berjumlah 7. Jika satu mahasiswa lulus dan satu dihapus, maka cardinality berjumlah 5. Di sisi sebelah kiri ialah gambaran analogi sederhana mengenai perpustakaan yang berisikan tentang relasi, atribut, tuple, degree, dan cardinality. Sedangkan di sisi kanan saya ialah hubungan antara komponen yang berisikan relasi, tabel mahasiswa, atribut, NIM, nama, alamat, memiliki domain tipe data, tuple, setiap baris data, degree atau jumlah kolomnya ada 3, serta cardinality atau jumlah barisnya yang berisikan 6 baris. Halo, perkenalkan nama saya Nunung Rahmaindah. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penerapan dalam akuntansi. Penerapan dalam akuntansi ada 3. Yang pertama model relasional,
model hierarkis, dan model jaringan. Model relasional, model ini menggunakan tabel-tabel yang saling berhubungan melalui kunci. Model ini sangat populer dan karena fleksibel dan mudah di-query untuk menghasilkan laporan. Penerapannya yaitu penyimpanan data transaksi seperti invoice, pembayaran, dan data pelanggan. Database relasional memungkinkan analisis data yang kompleks, seperti menghitung saldo akun atau menghasilkan laporan yang keuangan secara real-time. Yang kedua, model hierarkis. Model ini menyusun data dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap data anak hanya memiliki satu induk. Dalam akuntansi, penerapannya cocok untuk data seperti struktur akun dalam neraca, misalnya aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap, laporan keuangan atau organisasi perusahaan seperti departemen dan subdepartemen. Model ini efisien untuk mengakses data secara berurutan dari atas ke bawah, tetapi kurang fleksibel jika ada perubahan struktur. Yang ketiga, model jaringan. Model ini mengizinkan hubungan yang lebih kompleks antara data seperti jaringan, di mana satu data bisa memiliki banyak induk dan anak secara bersamaan. Dalam akuntansi, penerapannya berguna untuk mengelola transaksi yang saling berkaitan antara entitas seperti dalam akuntansi konsolidasi. Model ini lebih efisien untuk data memiliki hubungan rumit seperti dalam sistem akuntansi untuk perusahaan multinasional. Namun, model ini lebih kompleks untuk dikelola dibandingkan model relasional. Studi kasus. Studi kasus dalam model relasional yaitu contohnya sistem akuntansi penjualan di toko online. Sedangkan studi kasus dalam model hierarkis contohnya itu pengelolaan laporan keuangan di perusahaan manufaktur. Studi kasus dalam model jaringan contohnya akuntansi konsolidasi di grup perusahaan.